Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu untuk berani mengampuni diri kami sendiri. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Entah itu orang tua kami, entah itu teman kami, entah itu saudara kami, atau siapapun juga yang telah melukai hati kami. Bantu kami ya Bapa, keberanian itu supaya kami bisa mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, kabar sukacita kepada siapapun juga. Dan itulah sehingga kami berani untuk menghadapi bahkan orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita masih melanjutkan renungan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yakub telah mati dan itu menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan saudara-saudara Yusuf. Kalau Yusuf balas dendam, maka mereka mendatangi Yusuf satu persatu untuk dijadikan hamba budak. Tapi kita melihat bagaimana hati Yusuf yang lembut, yang halus, yang memaafkan. Dan Yusuf juga mengatakan bahwa kalian telah berlaku jahat kepadaku, merencanakan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan mengubah. Sekali lagi Tuhan mengubah menjadi kebaikan kita semua. Saudara, begitulah sebetulnya keselamatan itu. Begitulah sebetulnya Tuhan ingin memulihkan yang baik bagi kita semua. Ya, sekali lagi Tuhan memulihkan yang kebaikan bagi kita semua. Asalkan kita mau mengampuni, mau bekerja sama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga kita sadar bahwa apa yang telah kita lakukan, entah kita sendiri telah melakukan kejahatan bagi orang lain, kebencian bagi orang lain. Ya, kita mengampuni siapapun atau orang lain yang telah berbuat jahat kepada kita. Nah, Tuhan mengubah. Maukah Anda berubah? Keberanian itu pertama-tama bukan hanya mewartakan kabar gembira kepada orang lain, tapi keberanian untuk mengakui diri sebagai orang yang berdosa, orang yang lemah, orang yang rapuh. Supaya Tuhan memakai kita yang lemah ini menjadi kuat. Ya. Saudara, luar biasa Yusuf itu. Saudara-saudaranya kalau kita perhatikan penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian. Bahkan kebencian, kenapa saya katakan kebencian? Karena mereka mau membunuh. Ya. Mau membunuh. Dan karena itu dijual saja kepada orang Mesir. Dan itu terjadi karena ada iri di antara istri-istri Yakub. Rachel, Lea, Zilpa, Bilha. Dua terakhir ini adalah budak dari Lea dan Zilpa. Karena Yakub sangat mencintai Rachel, maka Lea cemburu. Lalu diberikanlah budaknya juga. Demikian juga Rachel yang tidak mendapatkan anak, belum mendapatkan anak pada waktu itu, diberikan budaknya juga. Jadi saudaraku yang terkasih, kebencian dan iri hati sudah dimulai dengan keluarga poligami ini. Maka anak-anak dari mereka pun saling beriri hati, saling cemburu. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat. Saudara, disinilah kita lihat apa artinya Yesus datang ke dunia. Manusia dan itu terus-menerus berlangsung, saudaraku terkasih. Sejarah keselamatan itu berlangsung dalam kerendahan keberdosaan manusia. Kedua belas suku ini juga saling bertengkar satu sama lain. Bahkan mereka menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan sekali lagi.
Ya. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Tuhan memberikan kepada mereka hakim-hakim, Tuhan memberikan kepada mereka nabi-nabi. Tak mampu dan bertahun-tahun, berabad-abad bahkan mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala jauh dari Tuhan. Tapi disinilah kita lihat Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan luar biasa. Mendampingi kita, mendampingi mereka dan tetap terus mewujudkan rencana keselamatannya. Maka kalau kita katakan, Yesus mengatakan jangan takut. Jangan takut itu adalah sesuatu yang bukan hanya bahwa kita tidak boleh takut, tapi dari mana akar ketakutan itu? Akar ketakutan itu karena boleh dikatakan karena masa lalu kita. Karena ada kebencian, ada kemarahan, ada dosa, ada luka batin, ada woundedness dalam diri kita. Sehingga kita tidak berani mengungkapkan apa yang benar. Karena kita sudah terluka, sudah berdosa. Ya. Dan itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ketika Yesus mengatakan jangan takut karena rambut kepalamu pun akan kuhitung untuk mewartakan kabar gembira. Diejek, dihina, diperlakukan tidak adil pun jangan takut. Tetapi kenapa kita takut? Ya karena kita punya luka-luka masa lalu kita yang belum selesai. Kita belum bisa menerima diri kita apa adanya. Kita belum bisa menerima orang lain yang berbeda dengan kita apa adanya. Dan itu kita lihat dalam pengalaman ya, dari Yakub dan anak-anaknya. Yakub pun bertengkar dengan saudaranya Esau. Coba perhatikan. Jadi kita lihat dosa itulah menyebabkan kita keterlukaan, keterpecahan dan ketakutan-ketakutan dalam hidup kita semua. Maka bayangkan ketika Yesus bangkit, apa kata pertama yang muncul ketika bertemu dengan Maria Magdalena? Jangan takut. Nah, disitulah Yesus mengubah ketakutan itu menjadi damai. Orang yang takut adalah orang yang kurang beriman. Tetapi kita tahu bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan telah mendamaikan hidup kita semuanya. Ya. Disitulah akarnya. Maka kita harus belajar mau dengan sendirinya untuk diubah oleh Tuhan. Ya. Kita mau diubah oleh Tuhan. Kita mau diampuni oleh Tuhan. Kita mau dikuatkan oleh Tuhan. Maka kalau diperhatikan apa yang perlu kita lakukan, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita mengalami betapa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita bersama. Sungguh kuasanya luar biasa. Kalau kita perhatikan bangsa Israel yang waktu itu masih kecil, masih sedikit, ya, tapi dimenangkan oleh suku-suku lain yang begitu besar. Bagaimana bangsa Israel didampingi oleh Allah, ya, ketika perjalanan dari Mesir menuju Israel, ada malam hari ada lampu sinar. Dari mana itu? Malaikat-malaikat di depan, luar biasa pendampingan Tuhan. Nah, jadi kita tidak takut kalau kita bersandar kepada Allah. Kita mengalami kasih Allah. Dan Tuhan mengatakan jangan takut, aku besertamu. Dan Kristus memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Supaya kita tidak takut, kita didamping. Bahkan kalau kita dibunuh sekalipun. Seandainya diperlakukan dengan kejam sekalipun. Dan itu kita lihat dalam diri para rasul. Yang tadinya takut karena Yesus wafat. Dengan adanya Roh Kudus mengalami Kristus yang bangkit dan menyatakan diri Yesus yang bangkit yang mulia bersama-sama dan menampakkan diri kepada mereka dan Roh Kudus, mereka menjadi luar biasa. Petrus bahkan mau disalib terbalik. Paulus dan semua rasul, hampir semua rasul martir kecuali Yohanes, pengarang Injil. Nah, saudara, apa kuncinya? Sekali lagi, kuncinya adalah pengalaman akan Allah. Ya. Ketika kita mengalami Allah yang mendampingi kita, ketika kita mengalami Allah yang beserta kita, ketika kita mengalami Allah yang hidup bersama kita, tak satu pun yang membuat kita takut. Nah, untuk itu maka mengapa harus kita belajar membaca kitab suci, kitab Kejadian. Coba kita perhatikan bagaimana Tuhan selalu mendampingi umatnya sampai kemudian Yesus yang dianugerahkan kepada kita, yang adalah Allah menjadi manusia. Dan kemudian memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan kita orang Katolik diberikan Bunda Maria. Luar biasa.
Ketakutan itu sebabnya karena saya bersandar kepada diriku sendiri. Bersandar pada kelemahanku sendiri. Bersandar pada kerapuanku sendiri. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan dan mengalami Tuhan, saya yakin kita tidak takut mewartakan Kristus, kerajaan Allah kemana-mana. Mari kita bersandar pada Yesus, bersandar pada Roh Kudus. Dan ini bagian dari kita adalah kita latihan terus-menerus berkorban, membaca kitab suci, berdoa, hening, diam, doa rosario, supaya kita mengalami Tuhan yang hadir dan hidup dalam diri kita. Tanpa itu, tanpa latihan tidak mungkin, saudaraku terkasih. Mari kita melatih diri kita sendiri, ya, untuk berada dekat dengan Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua berani meluangkan waktu, berani berkorban untuk mengalami Allah. Dan itulah yang menjadi kunci bahwa kita tidak takut. Tuhan memberkati Anda semua dengan kasih karunia yang melimpah. Dan Anda dilindungi dari segala macam virus dimanapun juga. Berkat Tuhan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.